Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, kita masih membahas struktur dasar algoritma. Kali ini kita akan berdalam di looping ya. Oke, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah atau di materi ini, yang pertama adalah mahasiswa memahami berbagai struktur looping, karena nanti ada beberapa struktur yang harus Anda pahami untuk looping. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat. Ya, setelah Anda memahami, kita harapkan Anda bisa membuat algoritma dengan struktur looping, mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Ya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang mengandung struktur looping. Ya, jadi nanti ketika ada permasalahan, Anda bisa mengidentifikasi ini bisa diselesaikan dengan menggunakan looping atau tidak, gitu ya. Oke. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa struktur dasar algoritma itu ada 3, gitu ya. Ada sequential yang sudah kita pelajari, kemudian ada juga selection juga sudah kita pelajari, dan sekarang ada looping. Ya, jadi 3 struktur. Yang struktur ketiga, looping, ini akan kita perdalam di pertemuan ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa struktur looping atau sering juga disebut sebagai struktur perulangan itu cirinya adalah ada feedback ke atas dari prosesnya, gitu ya. Jadi setelah melakukan eksekusi statementnya, maka dia akan kembali untuk melanjutkan pada perulangan berikutnya sampai kondisinya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka dia akan selesai. Nah, intinya bahwa looping ini pasti akan berakhir pada suatu saat, itu ya, itu yang terpenting. Kalau tidak pernah berakhir, maka dia akan terus di sini. Itulah disebut nanti bisa menyebabkan hang di komputernya, gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengendalikan supaya looping ini finite, gitu ya, selesai pada suatu saat tertentu. Oke, kita pelajari dulu secara definisi. Ya. Jadi looping definisinya di sini saya tuliskan bahwa looping merupakan sederetan instruksi yang akan mengeksekusi statement secara berulang. Gitu ya. Jadi ketika ada proses algoritma yang harus dilakukan secara berulang-ulang, maka jelas disitulah saatnya kita menggunakan looping, gitu ya. Jadi dia mengeksekusi sebuah statement atau sekelompok statement, dia dieksekusi secara berulang, nggak cukup sekali, gitu ya, berulang-ulang. Nah, perulangannya itu bisa sebanyak jumlah yang telah ditentukan atau berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Jadi nanti ada 2, gitu ya. Jumlahnya sudah ditentukan sekian kali, misalnya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, itu sudah ditentukan. Dia harus mengulangnya atau berdasarkan kondisinya, gitu ya. Misalnya dia akan melakukan looping selama apa atau sampai kapan. Ya, itu ada kondisi. Masih ingat ya tentang kondisi yang kemarin kita belajar selection, ya. Jadi uh, ada 3 elemen kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, untuk yang sebanyak jumlah ini nanti akan kita kenal dengan menggunakan sebagai perulangan for, gitu ya. For. Nah, contoh seperti ini bisa kita lihat bahwa for i sama dengan 1 to 10. Out i artinya dia akan mengeksekusi statement out i ini sebanyak 10 kali, yaitu mulai nilai i 1 sampai dengan 10, gitu ya. Ini stepnya adalah 1, ya.
Kemudian untuk yang kondisi, dia ditentukan oleh kondisi, dia akan seperti ini. Dia menggunakan while, gitu ya. Nanti kita akan mengenal juga perulangan while. Strukturnya kayak gini, jadi I-nya kita inisiasi dulu dengan nilai 1. Kemudian while I lebih kecil sama dengan 10, out I. Kemudian I-nya ditambahkan dengan 1. Setiap kali eksekusi, maka I-nya ditambahkan dengan 1. Gitu ya. Nah, dia juga akan mengeksekusi statement out I ini selama, nah ini kan dengan kondisi ya, selama nilai I-nya masih lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Makanya di sini ada ditambahkan jadi 1, awalnya ditambahkan 1 nanti jadi 2, tambahkan 1 jadi 3, terus gitu ya. Terus selama nilai I-nya 10, begitu nilai I-nya 11 maka pengulangannya sudah selesai. Itu berdasarkan kondisi. Jadi nanti ada dua ini ya. Jadi untuk looping itu yang banyaknya perulangan sudah ditentukan itu nanti menggunakan for, kemudian looping yang berdasarkan kondisi kapan dia harus berhenti itu menggunakan while. Ya. Baik yang for maupun yang while, yang contohnya ada di sini ini nanti akan mengeluarkan hasil yang sama, ya, yaitu out I-nya itu 1 sampai 10 gitu ya. For ini juga 1 sampai 10, kemudian yang while-nya juga ini adalah 1 sampai 10. Ini contoh saja. Nanti akan kita perdalam di pembahasan-pembahasan berikutnya gitu ya. Yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa looping itu akan mengulang sebanyak jumlahnya, bisa menggunakan for atau dengan menggunakan kondisi yang sudah ditentukan, yaitu menggunakan while. Ya, dengan struktur yang seperti ini. Oke, nanti kita perdalam. Nah, sekarang untuk flowchart. Yang pertama adalah for loop. Tadi ada for ya. Nah, untuk flowchartnya for, jadi ada berbagai referensi di beberapa buku ataupun di internet gitu ya, yang menuliskan for gitu ya. Ada yang strukturnya mirip dengan while, ada yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil yang model ini karena biar lebih fokus bahwa perulangan for itu adalah perulangan yang jumlah perulangannya itu sudah ditentukan dari awal, gitu ya. Jadi dia menggunakan gambar seperti ini, simbol seperti ini, ya. Jadi di dalamnya tertuliskan for I sama dengan 1 to 10. Jadi berapa banyak dia harus melakukan perulangan. Di sini dia. Jadi kalau misalnya 100 ya berarti 1 to 100 gitu ya. Dan seterusnya di sini harus tulis seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada statementnya, statement apa yang harus dilakukan. Ya. Di sini adalah misalnya out I, jadi mengeluarkan nilai dari I, seperti yang contoh sebelumnya, gitu ya. Jadi yang pertama karena I-nya diawali dengan 1, maka yang dikeluarkan adalah 1, gitu ya. Kemudian begitu naik ke atas, maka dia dinaikkan lagi nilai I-nya jadi 2, terus seperti itu. Sampai kapan? Setelah nilai I-nya 10, dia naik ke atas lagi. Karena I-nya sudah sampai 10 dan atas jadinya 11 gitu ya. Pada saat 11 sudah tidak masuk pada ring 1 sampai 10. Karena tidak masuk dalam ring 1 sampai 10, maka dia keluar dari looping. Selesai. Ya, itu untuk perulangan for. Jadi bentuk flowchartnya kayak gini. Ya. Kemudian yang kedua adalah perulangan while. Nah, kalau perulangan while bentuk flowchartnya kayak gini. Ya, pertama jangan lupa kita lakukan inisialisasi nilai suksesornya. Ya. Jadi I kita isikan dengan 1 misalnya. Ini enggak harus 1 ya, terserah nanti kebutuhannya. Kalau misalnya kita mengakses array, maka inisialisasinya adalah mulai dari 0. Karena indeks awal dari array adalah 0 sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita tadi
tunjukkan bahwa while itu sebuah perulangan yang akan melakukan perulangan selama kondisinya benar. Dia, nah, yang ngomong kondisi berarti dia ada pengecekan di sini. Jadi seakan-akan di sini adalah if. Ya. Sekali lagi bedanya looping dengan apa namanya flowchartnya looping dengan selection, meskipun simbolnya sama, tetapi looping ada feedbacknya. Tapi kalau selection nggak ada, gitu ya. Nah, simbol selection di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa loop ini dia menggunakan seleksi, gitu ya. Dia menggunakan seleksi di sini. Oke. Oke. Nah, setelah kita inisialisasi nilai suksesornya, ini harus ada ini ya, inisialisasi harus ada. Kalau nggak ada nanti loopingnya nggak bisa selesai, gitu ya. Di C1 kemudian kita cek apakah I nilainya lebih kecil dari 1. Nilainya lebih kecil dari 10. Ya karena memang 1 itu lebih kecil dari 10, berarti iya kan jawabannya. Maka dia mengerjakan statementnya. Contohnya di sini statementnya adalah out I, mengeluarkan nilai I. Berarti nilai I yang pertama adalah 1, gitu ya. Setelah itu I-nya ditambahkan. I plus plus itu artinya nilai I-nya ditambah dengan 1. Jadi yang awalnya 1 plus plus berarti sekarang jadi 2. 2 dia kembali ke atas. Dicek lagi. I yang sekarang 2 apakah masih lebih kecil dari 10? Iya, terus gitu ya. Jadi sekarang out 2, terus masuk I plus plus 3. 3. Masih lebih kecil dari 1, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9, 10. 10 apakah masih lebih kecil sama dengan 1? Apakah 10 masih lebih kecil sama dengan 10? Iya. Berarti out 10. Jadi outnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kemudian ditambahkan 1 jadi 11. Ya. 11 dicek lagi di sini apakah 11 lebih kecil dari 10? Tidak. 11 itu tidak lebih kecil dari sama dengan tidak lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. 11 itu lebih besar dari 10. Artinya kondisi ini sudah salah, false. Jadi yang sini kalau Anda salah dia keluar. Jadi loopingnya selesai gitu ya. Itulah pentingnya inisialisasi yang di sini dengan penjumlahan atau penambahan nilai suksesor di sini. Jadi kalau nilainya I-nya itu tetap, kalau ininya nggak ada, maka loopingnya nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kondisinya akan benar selamanya, maka akan terus berputar-putar di sini. Jadi I++ ini bertujuan untuk membuat kondisi yang ada di sini itu suatu saat dia bernilai false atau bernilai salah. Ketika nilainya salah, maka loopingnya berhenti. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada for loop, ada while loop. Ini yang tunggal gitu ya. Nah, dari for dan while ini nanti akan muncul yang namanya nested loop atau perulangan tersarang. Looping di dalam looping gitu ya. Seperti di apa namanya selection kemarin ada if dalam if, selection di dalam selection gitu ya. Nah, kalau kemarin kita kenal nested selection atau nested if, sekarang kita kenal juga yang namanya nested loop. Dia looping di dalam looping. Nah, ini strukturnya. Jadi kalau untuk for, nah ini ada for di dalam for gitu ya. Jadi yang for yang ada di dalam yang ini. Ya. Jadi dia nested. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan, kita lihat yang sini yang atas. For yang atas itu adalah for I sama dengan 1 tuh 10. Yang bawah for J sama dengan 1 tuh 10. Gitu ya. Jadi dia jalannya gini. Yang pertama kita kenali for I-nya 1 tuh 10. Jadi nanti akan diulang for yang dalam ini akan diulang selama 10 kali gitu ya.
for yang di dalam ini akan diulang sebanyak 10 kali. Nah, kemudian for dalam ini punya statement yaitu out ij. Ini juga akan diulang sebanyak 10 kali. Gitu ya. Jadi dia diulang 10 kali dan diulang lagi sebanyak 10 kali. Maka statement ini akan diulang sebanyak 100 kali. Gitu ya. 10 kali dari for yang dalam, 10 kali dari for yang luar. Oke. Jadi jalannya for i sama dengan 1 tuh 10, kemudian di dalamnya ada for j sama dengan 1 tuh 10. Nah, dia kemudian masuk ke sini, out i, j. Berarti pada saat dia masuk pertama di sini nilai i-nya adalah 1. Kemudian nilai j-nya adalah 1. Berarti yang pertama keluar adalah 1,1. Kemudian dia kembali lagi ke atas. Sekarang j-nya 2. I-nya tetap 1, gitu ya, karena dia masih di sini. Ya kan? I-nya tetap 1. Berarti out ij-nya dia akan keluar 1,2. Gitu ya. Kemudian keluar lagi 1,3, 1,4 sampai 1,10. Kalau 1,10 kemudian karena j-nya sudah 10 maka dia akan kembali ke atas. Posisi tadi di awal i-nya bernilai 1, sekarang bernilai 2. Ya, karena bernilai 2 maka dia akan mengulang lagi. Kembali lagi ke sini, j-nya 1 lagi gitu ya. Berarti sekarang adalah 2 i, j berarti 2,1. Karena nilai i-nya 2, j-nya kembali 1 lagi. Terus seperti itu 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya sampai 20. Udah 10 dia kembali lagi ke atas. Sekarang i-nya menjadi 3. Ya, masuk lagi ke sini. J-nya 1 lagi. 4 ij berarti 31, 32, 34 seterusnya sampai 310. Terus seperti itu kembali lagi. Terus begitu kembali lagi ke sini sampai i-nya 10. I-nya 10 masuk sini lagi, j-nya 1. Ya, maka di sini akan keluar 10,1, 10,2, 10,3 dan seterusnya sampai 10,10. 10,10 selesai dia keluar karena tadi i-nya sudah 10, sekarang jadi 11. Nah, 11 sudah di luar ring 1 sampai 10. Karena sudah di luar ring maka dia akhirnya keluar. Gitu ya. Jadi ini dikerjakan sampai selesai baru kembali lagi. Kerjakan lagi selesai sampai kembali lagi. Kalau ini sudah habis maka dia keluar. Itu nested loop for. Untuk yang while juga sama. Seperti itu ya. Jadi yang nested loopnya yang sini. Ya, selama nilainya ini adalah ya. Nah, jadi sama juga sebenarnya. Ini yang nested loopnya. Oke. Nah, jangan lupa ini ya, ada inisialisasi di nested loop. Ini inisialisasi looping dalam, ini inisialisasi untuk looping luarnya, suksesornya. Gitu ya. Juga di sini ada perubahan nilai suksesor yang untuk looping dalam, yang J-nya ini ada perubahan nilai suksesor untuk looping luar, I-nya. Begitu. Jangan sampai lupa itu. Nanti nggak selesai apa namanya loopingnya kalau itu sampai lupa. Oke. Jadi prosesnya gini ya. Jadi I-nya sama dengan 1, kita inisialisasi dulu I-nya 1. Kemudian dicek apakah I-nya lebih kecil dari 10. Ya, jelas 1 itu lebih kecil dari 10. Berarti benar. Nah, begitu benar maka J-nya kita inisialisasi jadi 1. Ini untuk looping yang dalam. Nah, sekarang dicek apakah J-nya lebih kecil sama dengan 10. Iya, benar. Maka di outkan I, J. Akan keluar nilai 1,1. Setelah itu J-nya ditambahkan. J-nya ditambahkan kemudian kembali lagi dicek. Apakah J-nya masih lebih kecil sama dengan 10? Ya. Karena sekarang nilai J-nya adalah 2. Gitu ya. Karena ya sini lagi berarti 1,2. J-nya tambah lagi jadi 3. 3 masih lebih kecil dari sama dengan 10. Masuk lagi sini jadi 1,3. Kemudian 1,4. Balik lagi 1,5 terus sampai 1,10. Ditambahkan J++ jadinya 11. J-nya 11 dicek apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Tidak berarti dia kembali ke sini. Keluar ya, ke sini ya. Nah, yang dilakukan adalah
I-nya ditambahkan. Tadi awalnya I-nya 1, sekarang jadi I-nya 2. 2 dicek, apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya, dia balik ke sini lagi. C-nya dibuat 1 lagi, gitu ya. Maka proses yang C 1 sampai 10 tadi akan diulang. Terus. Berarti sekarang nilainya adalah 2,1 sampai 2,10. Begitu 11 keluar lagi. I-nya jadi 3. 3 dicek lagi. Lebih kecil dari 10? Iya. C-nya 1. Terus akhirnya diulang di sini. Keluarnya adalah 3,1 sampai 3,10. Terus seperti itu. Ya. Balik lagi 10 kali. Ke atas lagi. Cek kembali lagi 10 kali sampai nilai I-nya 10. 10 lebih kecil sama dengan 10. Iya. Masuk gitu ya. C-nya dibuat 1 lagi sehingga outnya di sini adalah 10,1, 10,2, 10,3 dan seterusnya sampai 10,10. Keluarkan terus pada saat 10,10 ditambahkan lagi C++ jadi C-nya 11. Dicek ke atas apakah 11 lebih kecil dari 10? Oh tidak, berarti dia keluar di sini. I-nya ditambahkan juga. Apakah tadi kan I-nya 10, sekarang jadi 11. Dicek juga I-nya apakah 11 lebih kecil dari 10? Oh tidak, tidak. Berarti sudah keluar. Gitu ya. Jadi itu bentuk algoritma dari bentuk flowchart dari nested loop untuk for dan untuk while gitu ya. Meskipun bentuknya beda, dia cara kerjanya sama, hasilnya juga sama gitu ya. Hanya saja kalau kita menggunakan for maka kita akan menulisnya seperti ini, kalau kita menggunakan while maka kita akan menulisnya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, apakah nanti bisa dikombinasikan antara for dengan while? Ya bisa saja, ada masalah gitu ya, bisa saja. Jadi bisa for bisa for while, bisa while, bisa while for gitu ya. Tergantung dari kebutuhan kapan, apakah kita membutuhkan loopingnya yang sudah kita tentukan jumlahnya atau berdasarkan kondisi ya. Oke. Untuk pseudocode, nah untuk for-nya seperti ini pseudocode-nya. Jadi for i sama dengan 1 tuh 10, jadi dia dimulai dari berapa sampai nilai berapa gitu ya. Kalau misalnya 0 tuh 10 berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 11 kali karena awalnya 0 ya. Oke. Kemudian untuk while, nah kita seperti ini bentuk pseudocode-nya. Jadi jangan lupa untuk membuat inisialisasi dulu i sama dengan 1 misalnya, atau terserah kalau misalnya nanti pakai untuk array berarti dia 0 ya. Kemudian while ada kondisinya di sini. Setelah while ada kondisi. Jadi dia akan mengulang selama kondisi ini benar. Gitu ya. Nah, makanya kita harus punya ini perubahan suksesor gitu ya, harus ada. Kalau ini nggak ada, maka kondisinya selalu benar, maka looping ini nggak akan pernah selesai. Istilahnya finiteless looping gitu ya. Looping nggak berhenti gitu ya. Nah tadi harus ada perubahan nilai suksesor nilai i-nya ini supaya suatu saat kondisi ini jadi salah. Karena ketika kondisi ini salah maka loopingnya sudah berhenti gitu ya. Artinya ini juga bisa tidak terjadi looping ketika kemudian i-nya kita isi dengan nilai 11, maka loopingnya tidak akan pernah dilakukan karena dari awal sudah kondisinya sudah salah gitu ya. Oke. Kemudian untuk nested loop. Nah, ini nested untuk for gitu ya. Ada for yang di dalam for. Ya, ini adalah for yang berada di dalam for yang lain. Ini yang nested. Ya, dia akan diulang sebanyak
10 kali, dia sendiri akan mengulang statementnya sebanyak 10 kali gitu ya. Jadi statement ini akan diulang sebanyak 10 kali 10, 100 kali gitu ya, kayak tadi. Seperti itu. Kemudian untuk looping nested loop untuk while seperti ini ya, harus ada 2 buah inisialisasi. Jadi masing-masing loop untuk while itu harus ada inisialisasi. Yang ini untuk inisialisasi loop yang atas gitu ya. Ini adalah looping yang luar ya, outer loop. Kemudian yang di dalam ini C-nya ada loop dalam, loop yang nested ya. Jadi ini ada 2 suksesor yaitu I dan J. Jangan lupa itu. Setiap sebuah loop harus ada suksesornya kalau pakai while. Gitu ya. Makanya di sini yang pertama adalah while I lebih kecil dari 10. Dia akan diulang selama I lebih kecil dari 10. Yang diulang adalah yang dalam ini. Gitu ya. Yang dalam. Nah, J-nya di set jadi 1 juga. Yang out I, J ini akan diulang selama J-nya lebih kecil sama dengan 10. Sini ada J++, gitu ya. Jadi J-nya awalnya ya dari atas I-nya 1, benar. Dia masuk sini, J-nya 1, benar, dia masuk ke sini. Out IJ jadi 1,1. J-nya ditambah 1 jadi 2. Masuk ke sini. 2 lebih kecil dari 10, benar. Berarti out 1,2 gitu ya. J-nya skala 3, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya. Sampai 1,9. Sampai 1,10 baru J-nya ditambahkan lagi. 10 tambah 1 jadi 11. Dicek apakah J-nya lebih kecil dari atau sama dengan 10. Karena J-nya 11 dan 11 itu tidak lebih kecil sama dengan 10, maka berarti kondisinya salah. Nah, setelah kondisinya salah, maka dia lompat ke sini. Gitu ya. Mengerjakan atau menambahkan I-nya. Tambahkan 1 I plus plus. Yang tadi I-nya awalnya adalah 1, sekarang jadi 2. 2 dia cek lagi ke sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya benar, maka masuk lagi ke sini. J-nya 1 lagi. Berulang lagi gitu ya, 1 sampai 10 tadi. Sekarang berarti karena I-nya 2, dia akan muncul 2,1, 2,2 terus sampai 2,10. 10 ditambahkan J-nya 11 keluar lagi. I-nya 3 gitu ya. Cek lagi 3 masuk ke sini lagi. Terus seperti itu sampai I-nya 10. 10 ditambahkan 1 jadi 11. 11 apakah I-nya lebih kecil sama dengan 10? Karena 11 tidak lebih kecil dari 10, maka dia sudah selesai. Jadi seperti itu. Alurnya persis seperti yang terlihat di flowchart tadi gitu ya. Dan sedikitnya seperti ini. Itu bagaimana cara kerja loop gitu ya. Looping, bagaimana looping for melakukan perulangan atau mengulang statement yang ada di dalamnya. Bagaimana loop while mengulang statement yang ada di dalamnya dan apa saja yang harus kita tentukan di situ ya supaya loopnya bisa berakhir sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan bagaimana juga nested loop beroperasi atau bekerja mengulang statement yang ada di dalamnya. Itu ya, baik nested loop dari for maupun nested loop dari while. Ya, kita sudah tahu bagaimana bentuk flowchartnya dan bagaimana bentuk sedekutnya. Nah, itu materi di awal dulu untuk pengantar di looping ini dan semoga bisa difahami dan tahu kapan harus menggunakan loop for, kapan menggunakan while, dan kapan harus menggunakan nested loop. Setelah ini kita akan kasih beberapa contoh di masing-masing loop
baik for loop, while loop maupun nested loop, yang menggunakan for maupun yang menggunakan while. Oke, kita akhiri dulu di video pertama ini. Semangat terus belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.